Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Andika Bayu Erlangga. Jadi di video kali ini ada yang berbeda. Jadi di video kali ini saya dapat amanah mengerjakan salah satu rumah dari sahabat saya. Oke, kita lihat ini dia beforenya. Dan ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita lihat aja bagian dalam rumahnya. Yuk, kita lihat dulu. Assalamualaikum. Ini bagian garasinya cukup nyaman ya dan luas. Dan di bagian sini, yuk kita lihat dulu. Di sini ada area taman. Saya taruh pakai batu split. Dan ini area ke balkon atas. Jadi sebelum kita ke balkon atas, yuk mari kita lihat bagian dalamnya. Bisa didekatin. Ini di area pintu masuk kita buat dua pintu, satu pintu kecil dan satunya pintu besar. Dan ada yang unik di sini. Biasanya kebanyakan handle pintu itu modelnya lompang ke bawah. Ini saya agak miripkan sedikit biar terlihat lebih unik. Yuk sekarang kita masuk bagian ini. Dan ini area ruang tamu. Bisa di ke bagian atas. Bagian atasnya ini saya buat model drop ceiling menggunakan lampu LED dan saya pakai lampu downlight warna white. Temboknya saya pergunakan full putih. Kenapa saya pakai nuansa putih di sini agar terlihat ruangan lebih luas. Dan di bagian sini ada meja minibar. Jadi meja minibar ini bisa difungsikan sebagai meja makan juga sekaligus. Dan di balik sini ada dapur bersih serta dapur kotor. Dan ini print dari kita, kaca model heksagonal. Yuk kita lihat. Oh iya, ini kita menggunakan granit ukuran 60x60. Jadi di rumah ini itu pun semuanya itu granit. Yuk kita lihat bagian kitchen setnya. Ini kitchen setnya cukup unik ya. Dan jadi badan kitchen setnya kita juga menggunakan full granit. Nggak perlu kita sebut ya, mereknya ini full granit semua. Dan ini ada yang ini bagian showernya dia bisa dibesarkan dan dikecilkan. Oke, yuk sekarang. Oh ya, ini ada lampu meja minibar, simple tapi terkesan minimalis ya. Oke, sekarang kita lihat bagian kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya. Di sini juga saya pakai model drop ceiling. Lampunya tetap saya gunakan pakai wall white LED serta lampu downlightnya. Dan di sini ada jendela double model swing ya. Jadi dia dibuka keluar. Biasanya ya macam-macam yang orang nyebutnya ada model, ada yang bilang jendela buku atau jendela buku kalau modelnya buka. Yuk sekarang kita lihat ke kamar kedua. Nah ini kamar keduanya. Di sini untuk bagian ini kita buat list. Kenapa? Karena di bagian sini itu ada semacam dak cocokan, jadi kita
apa namanya, memaksimalkan mungkin untuk area plafon itu agar terlihat lebih manis. Dan bagian sini juga ada jendela model jungkit. Sekarang kita lihat ke bagian kamar mandi. Oh ya, jadi di dua kamar mandi ini full semua kita menggunakan granit. Kita kasih clean di bagian bawah temboknya, dan cleannya ini rata ya sama tembok. Nah, fungsi dari cleannya ini pada saat nyapu atau ngepel, jadi untuk apa namanya, biar temboknya nggak kotor. Sekarang kita lihat ke bagian kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya ukuran 1,8 kali 2 meter ya. Tingginya 3 meter. Kita full semua bagian tembok menggunakan granit. Bisa dilihat ini full sampai atas ya granitnya. Jadi apa namanya, sudah nggak memakai bak lagi agar kamar mandi terlihat luas. Sini kita menggunakan shower, dan ini tempat WC-nya, dan di sini wastafel. Ini untuk area gantungan pakaian di sini. Yuk, sekarang kita ke area laundry. Nah, ini area laundrynya. Nah, untuk mesin pompa airnya kita taruh di sini. Ini area laundrynya, bisa dilihat. Nah, ini pas untuk satu mesin cuci, dan di situ ada semacam mesin pendorong air, fungsinya untuk apa namanya, biar air lebih deras pada saat penggunaan air. Oh ya, sebagai informasi, untuk kamar depan ini ukurannya 3x3 dan tinggi plafonnya 3 juga. Dan untuk kamar belakang ini ukurannya 2,7x3, di plafonnya 3. Untuk area ruang tamu sekaligus meja minibar dan dapur, ini luasnya itu 3x6 untuk keseluruhannya. Pintu-pintu semua kita menggunakan material, ini material yang berkualitas, nggak perlu saya sebut ya kayaknya. Ini cukup apa ya, nyentrik ya orang bilang ya. Jadi pada saat masuk close, mungkin di area sini bisa digunakan model sofa bed yang berbentuk L, atau dikasih karpet aja cukup aneh sih. Nah, mungkin di area sini tuh nantinya bakal ditaruh buat TV, karena sudah saya instalasi untuk kabel antenanya. Yuk, sekarang kita lihat ke balkon atas. Untuk pintu bagian sini kita menggunakan motif kayu. Ini model glass yang model kaca gitu, jadi tidak dibikin. Yuk, langsung kita ke atas. Tadi sudah kita review untuk bagian dalam rumahnya. Sekarang kita lihat ke bagian balkon. Yuk, sekarang kita ke balkon. Nah, ini kenapa tangga ini saya buat model lingkar, karena biar area taman sini itu masih bisa difungsikan. Yuk, sekarang kita ke atas. Oke, sekarang kita sudah di balkon atas. Nah, di balkon atas ini kita memanfaatkan, kita gunakan kanopi lagi agar bisa difungsikan pada saat siang hari ataupun pada saat hujan. Di sini kita kasih rumput sintetis dengan bahan yang berkualitas tentunya. Nah, tidak kalah fungsionalnya, tetap di sini pada saat tetesan hujan, area kanopi atas ini kita buat agak kemiringan ke belakang, dan airnya ini bakal jatuh ke genteng. Dari genteng ini bakal jatuh ke area talang dan disalurkan ke sana. Air akan keluar melalui sisi samping. Dan di rumah ini juga area sininya kita dak. Tadinya ini full genteng,
eh, tidak ada dak-dakan, jadi di sini kita dak rumah jadi kelihatan lebih luas tentunya. Dan balkon ini ukurannya panjang 4,5 meter, lebarnya 3 meter. Oke, sekarang kita temui pemiliknya langsung, yuk kita wawancara. Sebelum kita temui pemiliknya, sedikit informasi, kita di sini pagar kita desain seperti model jendela zaman dulu, kita buat ke bawah. Kenapa? Jadi ini ada fungsinya pada saat ada angin dia langsung hembusnya langsung masuk dan nggak perlu pakai lapisan plastik lagi. Dan untuk balkon ini mampu menahan 15 orang maksimal. Dan pagar ini kita langsung tempel ke bagian tiang dari balkon, begitu pun untuk isi bagian sini. Dan di garasi ini kenapa kita menggunakan batu split ini pada saat hujan, jadi dia buat meredam air hujan. Tujuannya agar cipratan dari air hujan itu nggak langsung nyemprot ke area tembok. Dan di bagian sini ya, di sini kita kasih kursi buat santai-santai sore ataupun di malam hari buat cari inspirasi ya. Dan untuk penggunaan catnya kita semuanya full custom ya. Ini warna apa ya? Malam hari katanya hitam ya, tapi pada saat siang hari dia itu abu tua. Nah, ini warna apa ya? Model warna lipstick kali ya, orang-orang bilang ya, perempuan bilang biasanya. Oke, sekarang kita udah temui pemiliknya langsung. Selamat malam, Mas. Saya dengan Andika. Ya. Beliau ini sahabat saya. Oh iya, Pak, saya mau nanya, ini pesan-pesannya Bapak gimana Pak? Melihat hasil kerja dari tim saya, dari Erlangga Bulgaria Erlangga, untuk membuat rumah Bapak itu dari Bapak sendiri, seperti apa kesan-kesannya? Kesannya sih bagus lah, maksudnya konsepnya itu berubah, beda banget dari yang rumah saya dulu. Kita minta apa, konsepnya seperti apa, digambarkan seperti apa, diwujudkan seperti apa, itu benar-benar tercapai sesuai trennya, sesuai gambarnya, sesuai permintaan dari saya sebagai customer. Bentuknya seperti apa, mengenai pemilihan granitnya, lampunya, terus konsep kitchen set, minibar, semuanya itu udah sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Terus sih kayak gitu aja. Terus ini Pak, ini rumah Pak Aras ini jatuhnya renovasi atau rombak total Pak? Rombak total, karena posisi sebelumnya itu yang kita tempatin sekarang ini itu kamar mandi sebenarnya. Kalau yang belakang ini itu kamar kedua, dan yang di depan itu kamar pertama. Yang sekarang jadi kamar itu adalah ruang tamu dan dapur. Untuk posisinya juga bangunannya dimajuin, jadi kesannya ini terlihat lebih luas gitu. Terus ini luas rumah Bapak 60 Pak ya? 60 meter persegi kamarnya. Ya Pak, untuk biaya pembangunan rumah ini Bapak menghabiskan berapa? Bahwa mungkin bisa Bapak ceritain ke teman-teman kita, biar teman-teman bisa tahu dengan nilai segitu apakah worth it atau tidaknya gitu Pak. Kalau untuk biayanya yang saya keluarkan itu 230 juta ya, itu worth it lah. Maksudnya semua bahan-bahan itu bukan bahan yang biasa, premium semua ya. Dari granitnya yang berkualitas ya bagus, terus untuk lampu desain segala macamnya gitu ya. Mengingat sekarang bahan bangunan pasti mahal ya, wajar untuk sampai segitu.
Terus ada nggak nih Pak di rumah Bapak dengan harga 230 juta ada menggunakan keramik atau dengan 230 juta itu apa aja yang Bapak dapat? Apa ini suatu tambahan, atau ini tambahan lagi, atau ini tambahan, ataupun bagian kamar mandinya itu sudah ada water closet, ada shower, ada wastafel. Apakah itu tambahan atau sudah include semuanya di harga tersebut? Kalau untuk harga 230 juta itu udah semua, kecuali kita dapat free nih dari propertinya Mas Andika itu set bawah, set bagian bawah, dan ada lampu yang di depan di dekat garasi yang ada dua dinding ya? Iya betul, gitu. Terus untuk kaca ini Pak di lantai ruang tamu ini free dari kita atau? Ya betul, itu free dari propertinya Mas Andika. Oh, oke. Jadi sejauh ini yang saya simpulkan Bapak tersadar dengan hasil kita. Terus berapa lama nih Pak estimasi pengerjaan rumah Bapak? Kalau estimasinya kan kurang lebih 2 bulan dan itu memang tepat waktu. Terus seperti apa sih Pak prosedur di airline itu yang akan Bapak untuk melakukan proses kerjasamanya seperti itu? Bisa Bapak ceritakan? Oke. Awalnya itu saya membicarakan dulu ke Mas Andika dengan budget yang saya punya sekian. Itu nanti Mas Andika memperhitungkan dan mendesain rumah saya mau seperti apa, dari rumah mau seperti apa. Dan setelah kita deal, kita Mas Andika membuat yang namanya SPK. Itu namanya SPK. Jadi di situ ada perjanjian lah antara Mas Andika dengan saya mengenai berapa lama proses pengerjaan renovasinya, berapa biaya yang dikeluarkan, dan itu pembayarannya 4 terminnya. Yang pertama sekitar 10%, yang kedua 40%, ketiga 40%, dan yang terakhir saat pengerjaan renovasi selesai itu 10%. Oke, Pak Aris. Ya. Saya selaku pemilik airline untuk Erlangga, saya terima kasih karena Bapak sudah mempercayakan rumah Bapak untuk dikerjakan dengan kami. Oh iya Pak, tambahan nih Pak. Ya. Itu dengan harga 230 juta itu Bapak pada saat pembangunan rumah itu dari Bapak ada konsep nggak? Atau konsepnya itu diserahkan ke kami, terus juga Bapak itu dapat free gambar atau enggak? Berupa gambar 3D ataupun gambar denah simulasi dari rumah tersebut. Oke, kalau untuk konsepnya saya bicarakan dengan Mas Andika, saya maunya seperti apa, saya kasih gambaran contohnya aja gitu. Nah nanti waktu kemudian Mas Andikanya ini mendiskusikan kepada saya bentuknya seperti ini tidak, mau seperti ini enggak gitu. Itu didiskusikan, kalau setuju itu yang dijalankan oleh timnya dari Mas Andika. Gitu. Jadi sketsanya gitu yang mungkin itu free dari Mas Andika. Terus apa tadi? Denah gambar. Oh iya, denahnya itu memang free dari Mas Andika. Gitu. Berarti itu sudah ada free semacam gambar 3D Pak ya? Semua ada video apa sih kayak simulasi ya? ya. Oke, Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan bagi teman-teman semua yang ingin membangun rumah dari nol atau merenov rumah dari nol bisa hubungi saya Berliana Erlangga. Nanti untuk kontaknya ataupun Instagramnya nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalian ada dana berapa, 10, 50 juta atau berapapun, kita siap menggarap di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.